telah lakukan perkara dahsyat kami. Hari ini Tuhan, kami boleh bersekutu. Hari ini kami melihat kasih dan pertolongan Tuhan. Kami ada, kami hidup, semua karena anugerah dari Tuhan. Saatnya kami butuh firman-Mu. Kami butuh suara-Mu. Kami butuh firman yang menguatkan kami. Sebab Engkau adalah firman itu sendiri. Nyatakanlah kebenaran-Mu atas kami. Kuatkan dan teguhkan kami dengan janji firman-Mu. Kita mau lihat kebenaran firman Tuhan. Lihat Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-13. Tuhan mau untuk kita memberi pengaruh. Tuhan ingin setiap jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jemaat gereja Sola Fide Manado khususnya, memberi dampak, memberi pengaruh yang baik dan menciptakan sesuatu yang baik di tengah-tengah keadaan situasi ini. Kan yang namanya nilai-nilai kerajaan Allah. Kerajaan yang tak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Ini yang kita terapkan di new normal, saudara. Coba lihat di dalam Matius 5 ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Yesus mengambil perumpamaan memakai garam. Dan kita tahu bersama garam adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan setiap manusia. Setiap hari kita menggunakan garam. Yang menarik di sini, Yesus memberitahukan bahwa kita ini punya identitas, jati diri. Kamu adalah garam. Dan apa fungsi garam? Setidaknya ada 2. Pertama, garam itu berfungsi untuk apa? Mengawetkan, mencegah kebusukan, mencegah supaya tidak ada kerusakan. Itu fungsi daripada garam. Yang kedua, fungsi daripada garam adalah memberi cita rasa, memberi rasa, atau boleh dikatakan meningkatkan kualitas. Fungsi garam sebagai pencegah kerusakan, kebusukan, kebobrokan. Mari berfungsi setiap kita di dalam rumah. Kita fungsikan garam sebagai apa? Mencegah kerusakan. Di masa-masa ini kita mengerti, saya tahu, banyak yang mengalami kerugian, banyak yang di PHK, banyak yang sulitnya menemukan uang untuk makan dan minum. Tetapi saya mau beritahu firman Tuhan berkata kita jadi garam. Mencegah supaya jangan terjadi dalam rumah tangga yang namanya kerusakan lebih parah lagi. Mencegah hal-hal yang buruk terjadi di dalam rumah tangga. Jangan sampai kita belanja berlebih-lebihan di hari-hari ini. Tidak-tidaknya kita menjadi orang-orang yang bijaksana untuk mengelola keuangan di situasi hari-hari ini. Anda yang masih bekerja hari ini, syukurilah semua itu karena anugerah Tuhan. Hargailah setiap pekerjaan yang Tuhan sudah taruh. Apapun Anda sebagai helper, Anda sebagai PNS, Anda sebagai pekerja medis, apapun Anda yang dipercaya sebagai hamba Tuhan, hargailah setiap pekerjaan yang Tuhan taruh di dalam setiap kita. Karena bukan sedikit yang putus pekerjaan hari-hari ini. Setelah kondisi seperti ini baru kita merasakan betapa pentingnya pekerjaan. Kita sebagai gereja Tuhan, kita orang-orang yang mampu sebenarnya layak untuk makan dan minum. Pada kenyataannya kita lebih suka menuntut kepada pemerintah. Pemerintah sekarang saya berani beritahu mengalami kerugian yang begitu hebat. Ditambah dengan setiap kita masih boleh bekerja, tetapi kita berteriak, mana bantuan, mana bantuan. Gereja harus menjawab semuanya ini. Gereja ada di bumi ini, ada di bangsa ini, harus menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Jangan mempermalukan Tuhan. Amin. Bahkan harga makanan yang sudah digoreng, diolah, sebelumnya digoreng dan diolah masih biasa, harganya biasa-biasa. Tapi jangan kalau sudah diolah dan ditaruh garam, maka dia akan berbeda rasanya. Dan akan lebih mahal harganya. Apa maksudnya bagi kita? Mari kita berfungsi. Mari kita jadi seperti garam. Tuhan mau supaya kita dapat meningkatkan kualitas di dalam rumah tangga. Kehadiran kita sebagai anak di rumah tangga. Jadikah kita berkat di dalamnya? Sebagai seorang imam,
Apa yang kau buat selama 4 bulan ini bersama-sama dengan keluarga di rumah? Pertanyaan kembali kepada setiap kita. Apa yang telah kita lakukan hari-hari ini? Sudahkah kehadiran kita baik di tetangga, dalam pelayanan tempat kerja kita sudah jadi berkat? Atau mungkin bagi orang lain yang tadinya jahat, kehadiran kita di hari-hari ini menjadikan orang itu berbalik dari kejahatan menjadi orang yang baik. Jangan sebaliknya, saudara. Bagaimana kita bisa menciptakan kebiasaan yang baik hari-hari ini? Dengan menghadirkan nilai-nilai kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Simpel saja, sederhana saja. Jadilah kita sosok atau pribadi yang menghadirkan Tuhan. Hadirkan Tuhan dimanapun kita berada. Jadilah kita orang-orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Ada satu istilah yang saya suka, baru saya dapat tadi malam. Istilahnya bilang begini, kalau orang-orang sosial media tahu sekali. Trendsetter. Trendsetter atau seorang yang menjadi panutan. Seseorang yang menciptakan tren baru. Mari kita jadi orang-orang yang menciptakan tren baru. Bukan seperti apa yang dilakukan dunia. Tapi mari kita ciptakan tren yang baru. Tren kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Amin. Yang tadinya kehadiran kita atau boleh dikatakan hal-hal yang kita buat. Yang tadinya kita malas, kita jadi rajin. Segala sesuatu yang kita tampilkan adalah tentang kerajaan Tuhan. Hari-hari ini mari kita lakukan. Anda ada di sosial media, apa yang Anda ketik akan mencerminkan kehidupanmu. Daripada orang memberitakan hal-hal yang buruk, mari beritakanlah kebenaran firman Tuhan. Maka orang akan diberkati di dalamnya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini, pagi hari ini, mendorong kita semua untuk kita tetap setia dengan Tuhan. Untuk tetap kita menciptakan sesuatu yang baru. Menjadi berkat di tengah-tengah situasi di hari-hari ini. Bukankah firman Tuhan berkata, aku akan mengadakan perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Antara orang yang hidup berkenan dan selalu mencari Tuhan dengan orang yang tidak mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Mari kita tampil beda. Amin. Yang mau tampil beda, menunjukkan nilai-nilai kerajaan surga, mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Puji Tuhan.